Jadi dalam beternak domba itu kita jangan melihat hanya dari sisi suksesnya aja, tapi kita juga harus belajar dari sisi kegagalannya. Mitigasi resiko itu penting. Resiko apa? Resiko yang pakannya busuk lah, ya resiko kesehatan, resiko kambing terjepit. Ketika misalkan kambing sakit harus dipotong paksa atau dibiarin mati, itu resiko-resiko yang membuat rugi lah, itu harus diminimalisir di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu dari Edu Ternak. Hari ini kami akan sharing seputar dasar-dasar belajar beternak domba ala Edu Ternak kayak gitu. Jadi supaya tidak ada kesalahan-kesalahan yang membuat rugi, baik rugi secara kecil maupun besar gitu kan. Itu harus step by step gitu kan. Tahap demi tahap supaya lancar gitu kan. Nah, mayoritas kesalahan peternak domba pemula itu adalah, yang pertama adalah nggak menyiapkan pakan sih. Jadi kebanyakan itu gerusa-gerusu, datang ke kandang sini, ke kandang sana, lihat kambing-kambing domba-dombanya bagus gitu kan, pengen nih beli, kemudian bikin kandang yang besar, bikin kandangnya nggak bener nih dari awal, entah itu palungannya yang terlalu pendek atau terlalu tinggi, atau alasnya yang terlalu lebar sehingga kaki-kaki dombanya itu gampang masuk gitu kan, gampang kejepit lah gitu. Dan itu banyak sih kesalahan-kesalahan seperti itu. Dan juga kesalahan-kesalahan datengin ternak domba yang terlalu banyak di awal. Datengin dari jauh nih, beli dari jauh, modal percaya aja, datengin ternyata ternaknya banyak yang sakit seperti itu. Kemudian ngitung pakannya juga masih belum bener gitu kan, sehingga ternaknya itu jatuhnya nggak malah lebih gemuk, tapi justru malah tambah kurus. Itu sering kesalahan-kesalahan yang terjadi di peternak pemula seperti itu. Kemudian masalah satu, keuangan juga. Jadi keuangan juga itu memang harus disiapin sih, karena ketika kita sudah beternak ternyata keuangannya itu nggak nutut gitu loh, nggak nutut, dengan apalagi perputaran yang lama, sehingga nggak ada uang masuk, yang ada uang keluar terus kayak gitu. Itu yang sering terjadi di peternak pemula. Jadi kalau mau belajar sebenarnya kan mudahnya ya, sekarang itu kan banyak sih tempat belajar ya, entah itu langsung belajar ke peternak langsung yang udah sukses, atau bisa belajar mengikuti pelatihan-pelatihan seperti itu, atau bisa belajar di YouTube lah seperti itu. Dan yang pasti ya belajarnya ya harus step by step ya. Jadi kalau misalkan mau belajar tentang pakan gitu kan, pakan itu apakah tunggal aja atau harus variasi ya gitu. Itu step-step awal yang memang harus dipelajarin lebih detail gitu kan. Kalau misalkan mau nanam kayak gitu, mau nanam hijauan, apakah hanya tunggal gitu aja, atau kita macam-macam hijauan gitu, itu juga harus dipelajari detail. Dan yang pasti ya untuk awal-awal harus punya mentor, itu yang utama sih gitu. Karena meskipun kita belajar di YouTube ya, belum tentu yang di YouTube semuanya benar gitu kan. Ada juga memang dari segi tertentu itu ditutupin, ada juga yang belum tersampaikan lah seperti itu. Sama halnya ketika juga belajar ke peternak gitu kan. Kadang belajar ke peternak yang mungkin udah sukses ya, bisa jadi diceritain yang bagus-bagus aja, atau bisa jadi juga memang diceritain secara pendek lah gitu, karena kan mungkin waktu yang butuh waktu lama lah untuk belajar seperti itu. Jadi belajar itu harus step by step dan dicatat lah kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk belajar budidaya domba itu sudah ada sih di pedomannya lah gitu, pedoman yang dibuat oleh Kementerian Pertanian gitu kan. Bagaimana cara beternak domba yang baik dan benar, itu udah ada standarnya kayak gitu. Tinggal dipelajarin terus juga step by step lah, supaya tidak ada kesalahan-kesalahan yang terjadi.
Jadi dalam beternak domba itu kita jangan melihat hanya dari sisi suksesnya aja, tapi kita juga harus belajar dari sisi kegagalannya. Mitigasi resiko itu penting. Resiko apa? Resiko yang pakannya busuk lah ya, resiko kesehatan, resiko kambing terjepit. Ketika misalkan kambing sakit harus dipotong paksa atau dibiarin mati, itu resiko-resiko yang membuat rugi lah, itu harus diminimalisir di awal. Dan ya teman-teman bisa belajar dari kegagalan peternak gitu kan. Itu nanti kita akan bahas juga di step video berikutnya. Jadi sebenarnya pengalaman yang paling mengerikan yang sering dialami oleh peternak itu adalah ketipu, bahasanya kayak gitu. Ketipu itu apa? Jadi beli dombanya itu asal-asalan, nggak beli ke peternak atau supplier yang terpercaya gitu kan. Speknya harus jelas di awal, harus dilihat langsung ternaknya, harus dipastikan dulu kesehatannya. Kesalahan-kesalahan fatal seperti itu sering terjadi. Dan juga biasanya ketipunya juga ketika ternak kita misalkan nih udah pengemukan, udah mau dipanen nih, diambil oleh bakul, kemudian barangnya dibawa, uangnya nggak dibayar-bayar, itu juga sering terjadi di kalangan peternak. Jadi ya perlu hati-hati juga ya untuk masalah finansial ya, karena peternak itu butuh long life ya, butuh butuh step by step, terutama di keuangan itu harus benar-benar rinci lah di awal, karena jangan sampai kita peternaknya udah bagus nih tapi ternyata endingnya kita ketipu sama orang. Itu sering terjadi di tingkat peternak. Kembali lagi saya ingatkan, dan ya saya nggak bosan-bosan sih untuk mengingatkan gitu kan, supaya lebih hati-hati dalam hal bertransaksi ya gitu, entah itu transaksi pengadaan pakan atau pengadaan domba atau pengadaan bahan-bahan lain lah yang sekiranya itu kalau kita belum tahu bisa tanya-tanya ke mentor atau ke tim kami lah seperti itu. Apakah kita beli seperti ini, apakah akan bermanfaat atau akan hanya terbuang percuma, itu sangat-sangat penting sih gitu. Jadi harus berhati-hati juga dalam bertransaksi sama orang gitu kan. Harus benar-benar tahu orang itu kondisinya seperti apa. Jangan sampai barang kita dibawa gitu aja terus nggak terbayar, itu hati-hati juga di situ. Jadi semakin banyak relasi kita, semakin kita tahu mana peternak yang memang benar-benar baik gitu kan, bisa dipercaya, atau memang yang punya sisi negatif yang itu mungkin kita belum tahu sebelumnya. Jadi untuk teman-teman yang masih ada banyak pertanyaan nih yang mau ditanyakan lah, meskipun mungkin video kami masih belum ada ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab ya. Jadi silahkan menghubungi tim Gapper atau tim kami, nanti bisa dicek di bawah sini, itu ada nanti kontaknya gitu kan. Terus jangan bosan-bosan untuk belajar ya gitu, karena tim kami pun juga selalu belajar gitu kan, selalu belajar terhadap permasalahan-permasalahan di peternakan gitu kan, baik entah itu di manajemen ataupun di kesehatan ternak gitu. Itu saja sih sharing sedikit dari kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, share gitu kan bila video ini bermanfaat, atau video-video yang lain. Coba tengok video-video yang lain juga, barangkali ada yang bermanfaat gitu kan. Itu saja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.